Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Kali ini Unmovies akan bahas film yang lumayan menegangkan guys, yang berjudul Sans Pitonse, yang dirilis beberapa tahun yang lalu guys. Sebelum saya ke alur ceritanya, Unmovies akan kasih sedikit kilasan sinopsisnya guys, dan beginilah ceritanya. Seorang ahli medis yang bernama Tuan Jiang bermaksud membuat obat untuk putranya yang sudah lama sakit masalah organ tubuhnya guys, dan berharap obat yang ia buat anaknya itu bermanfaat juga buat orang lain. Dan Tuan Jiang pun mendirikan laboratorium yang sangat jauh dan di tengah-tengah gurun pasir, dan setahu orang banyak itu pabrik bukan laboratorium. Dan Tuan Jiang pun tak pernah menyangka reaksi dari obat yang ia buat membuat sepasang ular bermutasi menjadi ular raksasa dan bisa menembus pasir dan mengakibatkan ular tersebut mengeluarkan zat seperti logam dari tubuhnya. Dan dari sinilah masalah semua itu dimulai. Dan salam spesial buat teman-teman yang baru saja bergabung, dan buat teman-teman semua semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan juga jangan lupa siapin kopi, cemilan, dan alihkan dulu panggilan masuk guys. Dan inilah alur ceritanya, Ceki bro. 熊总，你想自己走，不太合适吧？邵总误会了。 Awal kisah, seorang yang bernama Dr. Siong telah mengirimkan tim yang merupakan ahli geologi untuk menyelidiki bahwa ada logam langka di suatu tempat di tengah gurun pasir. 看来这个地方的土有问题，真有稀土矿。 能给熊总交代啊？ 是。 Dan tim itu pun telah menemukan tempat yang dimaksud dan langsung memeriksa tanahnya. Dan ketua tim itu pun menyuruh yang lain untuk memeriksa bekas pabrik tersebut. 老师，这里应该是一个化工厂，罐子里面装的是一些基液。 Tidak berselang lama kemudian, badai pasir pun datang, dan hal yang mengerikan pun terjadi, di mana seekor ular raksasa datang dan menyambar salah satu tim tersebut dan mengejar orang-orang yang berada di situ. 慢慢过来。 Kita tutup dulu ya guys kisah di atas, dan kita beralih ke cerita yang lain. Pemuda yang membawa mobil ini bernama Lin Chuang, dan dia sangat mengagumi saingannya yang bernama Liang Zi ini. Atau bahasa tepatnya dia tergila-gila sama cewek ini karena kecantikannya. 伤害了也不好啊，是不是？廖师傅，找到了。看，来，挪个步。 Kemanapun Liang Zi pergi, Lin Chuang ini kayak sapi yang dicucuk hidungnya guys, ngunti terus. 很小点，我觉得吧，其实林闯话痨治治吧，哎，各位，你们这车要不他们吧，我得绕个路。 行，跟我来吧。 Dan pada suatu hari, anak buah Direktur Siong ini memberitahu kepadanya bahwa tim penjelajah yang dia kirim sudah menemukan lokasi logam langka yang di gurun pasir. 好消息，好消息就是我们派出去的当然不算好消息，这是苍天有眼，找到了钱，我就可以 Dan Direktur Siong ini pun mempunyai relasi bernama Direktur Shao yang berniat mengajaknya, karena Direktur Siong ini punya hutang sama Direktur Shao. 把钱还给我，我现在没钱，邵总。那我找你爸要。问了这儿，谁还敢相信你说的话？矿，稀土矿，我派了好，有了坐标定位，说明我们已经找到了。 Dan keesokan harinya, Direktur Siong mendatangi Tuan Jiang, pemilik pabrik bekas tersebut, dan hendak membelinya. Dan sebenarnya Tuan Jiang tidak mau menjualnya, namun ia diancam dan akhirnya menandatangani surat jual beli tersebut. 工厂，我是不会卖的。看看，我还是不能卖。行，理由？你干什么？感情重要还是钱重要？你。 Di dalam pabrik ruang bawah tanah, ular raksasa itu pun terus menyerang dan mengejar tim penjelajah di Dr. Siong.
Setelah mengobrol dengan Liang Zi, Lin Chuang pun tertidur di dalam mobil. Dan tiba-tiba teman-temannya datang dan mengetuk pintu mobil ketakutan dan mengatakan kalau ada monster. Dan Lin Chuang pun bertanya di mana Liang Zi, cewek pujaan hatinya itu. Dan temannya menjawab Liang Zi sudah pergi dari tadi dan bilang ada pabrik 10 km arah barat dari tempat itu. Dan Lin Chuang pun langsung ke pabrik itu. Liang Zi, Liang Zi,梁子，这太奇怪了。 Dan cuma ketemu sama tasnya doang, guys. 娘子的包。 一定找到他。 Dan tiba-tiba ada seseorang yang melintas dan Lin Chuang pun mengejarnya. 人呢？这什么地方？ Tidak lama dari itu, Direktur Xiong dan Direktur Shao pun tiba di pabrik tersebut, guys. 有化工设备，前面那一个4层楼就是主楼。这怎么还有人呢？啊！ Karena sama-sama baru datang, Lin Chuang pun menanyakan ke Direktur Xiong apakah melihat Liang Zi. 那路上有看到一个女孩吗？你们谁呀、我们在补给站。是不是你找了托来吓唬我们？还怪我？ 小伙子， Tak lama kemudian, badai pasir pun datang dan tiba-tiba datang seekor ular raksasa dan menyerang semua orang yang ada di situ. Dan akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam pabrik dan ular itu pun mengejar Lin Chuang dan akhirnya bertemu Liang Zi. 梁子，我以为闭嘴！大了呀，多亏了你了。你别乱动，这道理我都懂。你声音小一点。 Direktur Xiong pun menyuruh menelpon untuk meminta bantuan, namun di situ nggak ada sinyal. 打电话求救。无人区，怎么可能有信号？ Direktur Xiong pun bertanya kepada Tuan Jiang tentang ular itu kenapa ada di pabriknya. 告诉我这蛇怎么回事？看着像条沙蟒。物学家，我现在问你最后一次，这蛇到底怎么回事？ Lin Chuang pun bertanya kepada Liang Zi kenapa dia datang ke pabrik ini. 被怪物给叼走了，也不知道是不是这条蛇。我爸是个地质学家，我从小听他说 Dan 的。 tiba-tiba teman mereka di dalam mobil memanggil mereka dan mereka pun mendatanginya. 我把它给忘车里了。小慧，不行，我要去救他！不行，小慧， Saat hendak membuka pintu untuk Lin Chuang, Direktur Xiong melarangnya. 拦住他！别让他开门！万一把蛇放进来怎么办？你们把他放出来！ Dan Direktur Xiong pun berniat jahat setelah membuka pintu tapi meminta kunci mobil Lin Chuang dan berniat kabur. Namun orang gila itu tiba-tiba berada di situ dan ular raksasa pun datang. 进来休息一会儿。你先别激动，有什么话好好说。到我后面去，你别乱来啊！快点！ Dan di dalam ruang bawah tanah, ular itu masih mengejar tim penjelajah Direktur Xiong. Mendengar suara gaduh, Direktur Xiong pun bertanya kepada Tuan Jiang, itu ruangan apa? 这是我年轻的时候借着厂子的养护修的地下实验室研究。 Dan saat masuk dan menemukan benda seperti logam, Tuan Jiang pun menjelaskan kepada Direktur Xiong, inilah yang kamu cari. Dan dalam ruangan bawah tanah itu, Direktur Xiong menemukan senapan. 这就是你要找的东西。这是稀土矿石，这不是我们工厂的东西。这2颗子弹，
Dengan menodongkan senapan, Direktur Xiong menyuruh Lin Chuang mengambilkan mobilnya. Namun yang pergi Liang Zi dan temannya. Namun temannya tidak selamat. Karena berhati mulia, Liang Zi hendak mengambil obat-obatan untuk orang-orang yang terluka. 感染了，我可以做急救处理，可是美和这些都在不。你干什么去？拿药，死了。他这个样子不是你造成的，为什么你要去冒险？ Dan di dalam mobil, Liang Zi menjelaskan kepada Lin Chuang kenapa dia nggak pernah pacaran. 我爸是个地质学家，他从小就不管我跟，这就是他留给我唯一的东西。知道我为什么不用领航员也不谈恋爱，要是跟我接触过的人，我知道，站，落了自己没成绩。 Dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menjebak ular tersebut. 都别吵了，我有一个好办法，大家一起配合。 你别害怕，你不出声，蛇不会攻击。 Dan Lin Chuang pun sebagai umpannya, dan akhirnya ular itu pun mati, tertimpa besi dan mereka pun bergembira. Namun lagi-lagi Direktur Xiong ini nggak mau mengalah guys. Mobil cuma satu, tapi tak bisa mengangkut banyak orang, tapi dia nggak bisa diajak kompromi. 他送过去，然后以最快的速度来接你们。现在然后派好几辆车来接你们，好不好？你放心我们，你也放心，我们也一颗子弹，你是想死在这里还是想回家啊？ Dan tanpa diduga-duga badai pasir pun datang lagi, dan ular raksasa yang satunya lagi menyerang mereka. Dan dengan jahatnya Direktur Xiong mengumpankan kepada ular itu teman dari Lin Chuang dan Liang Zi. Lin Chuang dan Liang Zi pun masuk ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan orang yang berbaju compang-camping itu lagi. Dan sepertinya orang tersebut sangat membenci Direktur Xiong. 怎么又是你啊？我不是已经把帽子给…… Saat bertama Tuan Jiang, Lin Chuang pun bertanya tentang tempat itu. 这什么地方？ 这是我的实验室，这里根本就没有什么稀土矿，跟砂囊产生了反应是砂囊变异，也吸出了类似金属的东西，所以矿就是，所以根本就没有什么稀土。我研究的是刺激人体机能的药物，我是为了。 Dan pada saat yang bersamaan, Liang Zi menemukan benda logam yang itu adalah milik ayahnya. Dan tak menyangka, orang yang terlihat kumal itu adalah ayah Liang Zi. 是不是梁国辉？就是我爸。现在你都成这样了，你这15年去哪儿了？你为什么不要我？为什么不要我？ Namun pada saat yang bersamaan, ular raksasa itu datang. Namun ular itu tak menyerang ayah Liang Zi. Saat hendak menembak ular itu, Tuan Jiang diuntal sama ular tersebut guys. Tinggal Lin Chuang dan Liang Zi yang tersisa, dan ayah Liang Zi pun berkorban demi anak gadisnya itu dengan meledakkan diri bersama ular itu. 你爸他从来都没想过伤害我们，他想让我们走，然后自己炸掉这儿。走，走，再不走没机会了！梁国辉，梁国辉，梁国辉，梁国辉，爸，爸！ Saat hendak pergi dari tempat itu, ternyata Direktur Xiong masih hidup dan memohon untuk ikut, dan akhirnya diperbolehkan karena kasihan. 求求你们了，让我上车好不好？我求求你们了。这样玩。这就是个蛇窝，到处都是蛇。 Namun siapa sangka ular raksasa itu masih hidup dan keluar dari dalam pasir menyebabkan mobil jengat guys.
Dan akhirnya Lin Chuang dan Direktur Xiong yang mendorong mobil. Namun naas, Direktur Xiong diuntal juga sama ular tersebut. Ular itu pun terus mengejar mobil Lin Chuang dan akhirnya tertimpa tiang cor-coran itu guys. Dan film pun selesai.